Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk subscriber, penonton channel Rafa Farah Family yang berada di seluruh Indonesia. Siang ini saya mau berbincang-bincang dengan sosok inspiratif kita, Pak John Nasution dan Bapak Muhammad Nasution. Siang ini banyak dari penonton dan subscriber channel Rafa Farah Family pengen tahu, pengen mengetahui ulasan kehidupan keluarga dari Pak John Nasution dan Pak Muhammad. Jadi mohon maaf Pak John, Pak Muhammad, ini saya mohon minta waktunya untuk memberikan cerita atau ulasan tentang kehidupan Pak John dan Pak Muhammad. Jadi silahkan diceritakan Pak John awal karirnya membawa bis ALS, Pak John dari keluarga atau bapak ibu berasal dari mana. Tolong mohon dijelaskan biar penonton dan subscriber channel Rafa Farah Family tidak penasaran dengan sosok Pak John Nasution yang selalu ramah dan baik kepada semua orang. Silahkan mulai dari Pak John. Ya gini Mas, kita kan orang pedesaan dari dulunya kan merantau ke Kota Nopan. Asal kita dari Batahan namanya, Batahan Kecamatan Kota Nopan. Karena kita di kampung umpamanya itu ya susah sekali, ya kita berpindah mencoba merantau ke kota tahun 80 merantau ke kota. Karena kita kan dari orang tak punya kan namanya kan merantau, jadi disitulah saya sebagai anak yang paling besar laki-laki ya membantu orang tua wajib bagi saya. Oh gitu ya Pak ya. Jadi terus Bapak ini dari berapa bersaudara Pak di keluarga Bapak ini? Ada 11 11 ya, bersaudara. Bersaudara, tapi satu udah meninggal. Jadi sekarang tinggal 10 ya? Tinggal 10. 12 bersaudara. Oh 12 bersaudara. 11, ya. Yang satu meninggal dunia. Tinggal 11. Oh gitu. Ya ya Pak. Terus untuk Pak John Nasution waktu itu merantau ke Kota Nopan, ke Kota Nopan. Ya. Itu mulai tahun berapa itu Pak? Tahun 80. Tahun 80 ya? Iya. Itu jadi untuk Pak Muhammad waktu itu masih sekolah atau masih kecil baru mau masuk SD. Oh, baru masuk ya. SD. Pak Muhammad waktu itu. Jadi Bang John merantau, Pak Muhammad masih SD waktu itu. Pertama-tamanya itu merantau karena Bang John dulu sekolah. Iya. Namanya di sana sekolah SKKP, sejenis sekolah SMK sekarang. Gara-gara itulah kehidupan juga di kampung sulit. Itulah jalannya merantau ke Kota Nopan. Jadi Bang John tahun 79 sekolah ke Kota Nopan. Jadi diikuti mendiang Bapak. Tahun 80 kami pindah semua. Oh gitu. Ya ya. Jadi waktu itu orang tua tinggalnya juga di Kota Nopan, ikut itu apa merantau juga ke Kota Nopan. Ikut merantau. Oh gitu. Merantau. Terus untuk orang tua pekerjaannya? Pekerjaannya gimana ya? Namanya tani lah. Umpamanya bukan kebun kita atau ya kerja harian lah tani. Oh gitu. Terus untuk Pak John dan Pak Muhammad ini anak keberapa Pak? Untuk Pak John anak keberapa? Untuk Pak Muhammad ini anak keberapa? Kalau saya anak kedua, ada lagi kakak saya perempuan di atas saya. Yang laki-laki saya yang paling besar. Oh gitu. Kalau untuk Pak Muhammad? Kalau saya anak yang kelima, Mas. Yang kelima ya. Nah, jadi di atas saya masih ada laki-laki 2 lagi. Oh gitu. Nah, 2 lagi laki-laki di atas saya tuh. Jadi waktu itu merantau ke Kota Nopan, Pak
John Nasution ini langsung pegang bis ALS waktu itu? Tidak. Oh tidak. Waktu itu sekolah tahun 80. Jadi karena kita namanya keadaan kayak gitu dulunya, nggak jadi lanjut sekolahnya. Berhenti di tahun 80. Gitu lah, paling 1 tahun aja lah sekolahnya. Orang tua kan nggak sanggup waktu itu menyekolahkan. Jadi berhenti. Habis itu kita kerjanya membantu orang tua lah. Ngambil batu di sungai, ngambil pasir, atau umpamanya biasalah saya tidak bohong itu berani sumpah saya ngambil kayu di hutan dijual. Dijual ke pasar itu. Diambil dari hutan kan, nah, potong segini ikat, dibelah. Itu memang memori itu saya masih ingat sampai sekarang itu. Dibawa dari hutan nanti dijual ke kota, kayu-kayu itu. Bawanya paling yang bisa kebawa kadang-kadang cuma waktu itu umur kita kan masih muda, SMP kelas 1, paling 10 biji aja yang segini-segini kebawa kan. Ya. Zaman-zaman itu waktu itu harganya pun masih 500 perak, 500 perak nggak sampai kurasa waktu itu, karena kita kan nggak nerima duitnya langsung sama orang tua untuk membantu keluarga. Waktu itu Pak John putus sekolah SMP atau SMA itu waktu itu Pak? Itu tipe SMP sebenarnya namanya, itu nggak ada lagi sekolahnya sekarang, itu SKKP namanya. SKKP. Iya. Itu di Kota Nopan ya? Di Itu Kota ya? Nopan. Di Kota Nopan. Enggak Pak, untuk waktu itu Pak Muhammad baru umur berapa waktu itu jadinya kalau pas waktu itu? Sekitar 6 tahun lah. Iya masih kecil dia itu. 6 tahun ya. Masih kecil dia. 6 tahun lah, jalan 7 tahun kalau nggak salah. Oh gitu. Masih kecil dia. Terus untuk Pak John, awal karir masuk di dunia perbisan, terutama bis ALS itu Ya. tahun berapa? Terus yang mengajak Pak John pertama kali ikut masuk di ALS itu siapa? Mungkin masih ingat sekarang dan Masih. apa ya? Waktu itu mulai langsung sopir atau dari kernet dulu? Ini penonton pengen tahu. Kita dulunya masuk ke LS ini kan, di LS ini kan dulu nggak ada yang kita kenal satu pun. Tidak ada, karena kita orang kampung masuk ke kota. Jadi kita umpamanya ada yang nyuci kita bantuin. Umpamanya kita masih SMP kan gitu. Walaupun nggak dikasih apa-apa, yang penting biar kenal orang gitu. Dibantu-bantuin nyuci, walaupun nggak dikasih nggak apa-apa. Jadi baru lama-lama supirnya kan udah kenal sama kita. Dibawa raun-raun. Bawa raun-raun, ayo raun. Kita kan namanya anak muda tipe SMP itu umur segitu kan diajak raun kan senang kali. Seneng, iya betul Nggak sekali. pernah kemana-mana. Nggak tanya gajinya berapa Ya, gitu, nggak enggak. pernah istilahnya ya. Ya. Mas seneng istilahnya yang penting. Ayo ke Jakarta raun dulu Jakarta. Nah jadi memang nggak digaji, cuma kasih makan. Kita udah senang dikasih makan gitu. Yang penting nengok kota lah gitu. Apalagi kita kan nggak tahu Jakarta waktu itu kan gitu. Terus ingat nggak Pak John, pertama kali yang mengajak Pak John itu siapa? Oke les ya. Iya. Itu namanya udah menang tapi udah meninggal. Udah almarhum. Almarhum. Udah siapa? Namanya Monang Hasibuan. Monang Hasibuan. Monang Hasibuan. Tinggalnya di Bin 7 Padang Sidempuan. Bagaimanapun tetap akan selalu diingat ya Pak. Iya, Sampai sekarang nggak lupa lah. Istilahnya kita sama keluarga Menjiang itu udah saudara. Ya sampai sekarang. Alhamdulillah. Udah Jadi saudara itu. itulah yang mengajak kita. Mudah-mudahan almarhum diberikan tempat di sisi Allah yang layak gitu. Amin ya robbal alamin Pak. Dia yang membawa kita kenal kita di sini. Dibawanya raun-raun. Nah, lama-lama kan kita belajar dikit. Terus untuk pertama kali yang mengajar membawa bis pertama kali yang bisa nyetir itu juga Pak ini siapa ini tadi? Pak Monang Hasibuan. Pok Monang itu. Enggak, kalau itu dulu baru itu habis saya raun-raun kan udah capek raun-raun Iya. ini kan
belum jadi kernet kan, Iya. nggak mungkin raur-raur kita terus di mobil. Iya. Jadi saya di kampung, ada itu kan namanya angkutan kota. Ya. Angkutan kota, namanya Lubuk Raya. Lubuk Raya namanya. Lubuk Raya. Iya. Oh, sekarang masih nggak itu Lubuk Raya, Pak? Masih ada Masih satu ada lagi. tapi yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Dulu kan 3/4 mobilnya. Yang all diesel mas. Kalau seperti ini ya, di sini ya. Jadi di situ pun kita karena udah sering bantuin nyuci, setelahnya kan kita kan ngambil batu di sungai. Iya. Kalau sore kan pulang orang itu. Ah. Oh, kita kan ngambil batu, orang itu nyuci, sambil habis kerja di batu itu bantuin aja nyuci gitu. Iya. Jadi kenal juga lama-lama. Jadi dibawa juga Raun. Ayo Raun mau ikut? Mau. Itu pun belum digaji itu. Yang namanya Raun. Iya. Nah jalan-jalan. Habis itu ditawarkan, ayo dek, mau jadi kernet dulu, gitu ya. Kita kan coba. Iya. Coba dulu. Masih ku ingat itu gajinya baru kernet itu saya kan itu di Lubuk Raya itu 1 minggu 1.500. 1 minggu ya, Pak ya. 1 minggu 1.500. Iya. Itu kan gaji per minggu. Oh, gitu. 1.500 masih ku ingat itu. Ya, terus kalau untuk Pak Muhammad ini mulai bekerja di ALS tahun berapa? Itu yang ngajari Pak John atau mungkin dari Cincu yang lain? Kalau di LS ini sekitar tahun 98 lah mas. Saya Kalau bilang, itu. 9798. Cuman yang pertama saya ke Puskesmas ini dulu saya sering begadang di kampung mas. Namanya istilahnya kita nggak ada kerja, aku sering begadang di rumah makan. Waktu itu ada perwakilan ALS di situ sering aku begadang. Pas waktu itu ada mobil nongkrong itu, aku ada mobil nggak ada keneknya. Jadi diajaklah aku untuk buka-buka pintu aja. Nah, semenjak itulah aku jalan sama mobil ini. Oh gitu, iya Pak. Terus sekarang Pak John berputra berapa? Pak Muhammad berputra berapa? Kalau saya putranya 2, yang cewek 2. Jadi anak Pak John 4? 5. Oh 5. Yang cewek Cewek 2. 2, yang cowok 3. Terus untuk Pak Muhammad? Kalau saya 2 mas. 2 ya. Nah, Terus untuk Pak John nikah tahun berapa? Saya sebenarnya gini mas, sebenarnya dulunya saya mau menikah cepat, tapi karena adik-adik banyak, keadaan orang tua, saya itu fokuskan untuk membantu orang tua dulu biar adik-adik saya itu bisa besar-besar nanti, bisa walaupun namanya sampai SMP bisa ku sekolahkan orang ini kan gitu. Karena orang tua kan nggak mampu, terpaksa kita saudara itulah yang saling membantu. Ya, untuk menghidup. Jadi itulah saya menikah umur 35 tahun. 35 tahun. Saya yang terakhir jadinya. Oh gitu. Jadi malah lebih dulu Pak Muhammad nikahnya ini. agak berbarengan juga, saya umur 32 juga. 32. Jadi selisih 3 tahun ya. Itulah yang adekku udah menikah pun anaknya yang di bawahku. Oh gitu udah ya. jadi bahasa Medannya itu udah opung-opung dia. Kalau saya kan masih kecil-kecil. Iya, Karena lama menikah untuk apa dulu, membantu orang tua dulu, fokus membantu orang tua dulu. Iya. Gitu. Terus begini Pak John, ini kan istri Pak John kan sedang sakit. Awal mula sakit itu dirasakan istri Pak John itu tahun berapa Pak? Itu waktu itu kayak kemarin Pak John pernah bercerita di channel sebelah itu, katanya dulu sempat mau digugurkan untuk anaknya Pak John itu karena mungkin efek dari penyakit kanker tersebut atau gimana itu Pak John? Kira-kira 8 tahun yang lewat. Nah, itu udah diperiksa di rumah sakit Mitra Sejati. Katanya harus dioperasi. Waktu itu kan mamanya ini udah hamil. Kira-kira kurasa entah 4 bulan itu atau 5 bulan. Diperiksa dokter kan.
penyakit ada, penyakit kanker ini. Jadi ditanya dokternya harus dioperasi katanya, harus dijatuhkan. Padahal waktu itu mengandung itu. Iya, diperiksa itu harus dioperasi katanya. Masih ingat itu kutanya, Pak dokter berapa biayanya gitu kan waktu itu kalau operasi 6 juta katanya waktu itu dah. Iya. Tapi sekarang kita kan nggak tahu. Jadi saya waktu itu berpikir-pikir ini, pulang berpikir namanya kan itu berpikir. Jadi ketemu sama teman di ALS, aku kan terminum di belakang itu mikir-mikir besok mau operasi atau lusa ini gitu. Oh, ku ceritakan sama teman, kenapa kamu ini kok diam aja terminum katanya. Ini istriku mau operasi, gimana tuh. Jadi dia bikin solusi. Oh, ada yang ku kenal apa namanya perobatan alternatif. Ke sana dulu katanya, namanya itu temanku itu Kanero namanya. Sekarang dia kerja di mobil 129. Masih ingat itu. Coba dulu ke sana, namanya itu di Keramber 5 katanya. Nah, besoknya nggak jadi operasi ini, ku bawa ke sana berobat. Ke alternatif itu ya Pak? Alternatif itu, ya. Oh, memang dikasih obat. Oh, berapa jerigen itu, tapi yang 5 liter ada 9 ku ingat itu. Itu diminum reda penyakitnya itu. Iya. Cuman nggak hilang tapi reda. Habis kira-kira berapa bulan itu enggak kambuh. Ada 2 bulan. Diam, habis itu kambuh lagi. Iya. Jadi enggak tentu waktunya yang kambuh itu. Kadang-kadang sehat ditengok kerja, tahu kambuh kayak kemarin lah Mas. Iya. Pulangnya ke Medan sehatnya, Pak. 1 hari itu sehat. Besoknya aku berangkat ke pool, udah datang telepon anak-anak. Mama sakit, pulang dulu ya katanya. Tapi sehatnya tadi aku bilang, pulang dulu lah katanya. Iya. Jadi pergi ke rumah, sakit. Sakit 2 hari. Ada perutnya ini kalau kita apain itu, kalau kita pegang itu kayak jantung duk gitu. Gitu ya. Tapi kita belikan obatnya itu kan, nanti diam dia yang tuk itu dikasih obatnya. Tapi obatnya itu kan dikasih dokter itu resepnya itu kira-kira ada harganya 200-an atau biji, harus beli 3 itu sekali apanya itu kan, 3 sekali beli Sekali berobat gitu ya Pak? sekali berobat 3 biji harganya segitulah. Iya. Saya tidak bohong, boleh ditanya gitu. Iya. Enggak Pak John, untuk istri Pak John itu kerja di mana kesehariannya? Nggak kerja, dia nggak bisa kerja. Oh gitu ya. Jadi Kalau dia kerja kamu lah tiap hari nanti. hanya Pak John saja nih yang Iya. tulang punggung keluarga ya? Ya, kerja di rumah aja nanti nyuci, angkat air, bisa kamu. Apalagi kerja nanti cari duit, cari nafkah, nggak bisa lah. Iya. Nggak bisa dia kerja berat. Nggak bisa kerja berat dia. Istilahnya cari nafkah sendiri. Nggak bisa. Sendiri. Umpamanya maupun dia kerja, nggak bisa lah. Di kampung nanti tuh. Oh gitu ya. Di kampung itu. Terus selama ini misalkan ibu sakit atau istri Pak John sakit, ini yang ngerawat anak, kan ada anak kecil Pak John, anak Pak John kan ada yang masih kecil gitu kan? Itu yang ngerawat siapa itu Pak? Ya itulah, itu putri kita itu kemarin kan dia sekolah itu sebenarnya. Jadi di tengoknya keadaan mamanya begitu, dibilangnya kok nggak sekolah. Nah aku bilang alasannya itu nggak ada yang jaga adik. Dia mungkin ya udah bisa berpikir lah, dia kan SMP kan, ditengoknya nanti mamanya sakit, ditengoknya adik-adiknya nggak bisa dia ngapain kan, meninggalkannya. Itu alasannya, kok sekolah lah bilang, nanti siapa jaga adikku, itu dia kalau sakit mama, itu dia. Jadi terus Pak John ini kan istilahnya misal kan orang bekerja itu kan juga ada istilahnya nggak dapat
nggak bergaji lah istilahnya ya. Nah, itulah kadang-kadang Pak John pernah cerita ke saya, kita nggak bergaji, terus gimana itu Pak mengatasi? Saya kadang-kadang mikir sampai situ juga Pak, saya itu Pak. Ya gimana lagi Mas, kita kan harus bersyukur semuanya apa yang dikasih Yang Maha Kuasa sama kita. Umpamanya kita datang gini nggak ada yang mau dibawa, ya kita ngutang dulu lagi gede. Oh, Gitu. Kali lubang tutup lubang Pak. Gitu istilahnya. Nanti kan ada langganan kita gede, apa umpamanya sayur, Bu, ngutang dulu nggak bergaji. iyalah pokoknya sukses selalu untuk Pak John dan Pak Muhammad. Iya, Mas. Pokoknya doa terbaik untuk Pak John dan Pak Muhammad. Pokoknya apa ya, doa saya semoga selalu dimudahkan dalam segala hal, Amin. dipanjangkan umurnya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya selalu dilancarkan rezekinya. Terima kasih atas bincang-bincang wawancara singkat ini. Semoga wawancara ini bisa memberi wawasan atau inspirasi untuk penonton channel Rafa Farah Family dan tentunya penonton dan subscriber semuanya. Dan bila dari kalian suka dengan video saya, silahkan like, komen, dan juga subscribe tentunya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.